Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran. Silakan bisa dicatat, siapkan catatannya semua untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat menghafal Al-Quran. Yang pertama, yaitu niat. Untuk menghafal Al-Quran, kita luruskan dulu niat kita. Apa niat kita untuk menghafal Al-Quran? Jangan niatkan karena dunia, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diniatkan untuk menjadi hafiz, untuk lebih keren di antara yang lain, atau lebih hafal di antara yang lain, apalagi untuk modal untuk berdebat. Jangan. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus, yang paling utama adalah mengetahui tajwidnya dulu. Jadi jangan menghafal sebelum bisa tajwidnya. Jadi lebih baik belajar tajwid terlebih dahulu, baru mulai menghafal. Oke? Yang kedua, setelah niat, kita luruskan niat. Yang kedua, saya sarankan untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, kita hatamkan dulu Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Untuk apa? Ini untuk membiasakan lidah kita, membiasakan pendengaran kita agar terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Lebih banyak hatam lebih bagus. Saya sarankan sekitar 8 kali hatam baru mulai menghafal Al-Quran. Tetapi jika sekali hatam juga tidak apa-apa. Untuk yang selanjutnya, ini mulai dari teknis menghafal. Nah, teknis menghafalnya setelah hatam Al-Quran, kita mulai terbiasa dengan bacaan-bacaan di Al-Quran, terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dengan misal dari halaman pertama, surat Al-Fatihah kita anggap sudah hafal ya. Al-Fatihah lalu surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5, insya Allah semua sudah hafal. Walaupun belum hafal, itu akan cepat dihafal karena sering kita baca. Nah, kita mulai dari semisal dari halaman 3, itu surat Al-Baqarah ayat ke-6. Nah, kita mulai mengulang bacaan per halaman minimal 5 sampai 20 kali. Minimal 5 sampai 20 kali. Jadi baca dulu per halaman 5 sampai 20 kali, maksimal 20 ya. Tapi jika 5 sudah cukup, itu bisa langsung berhenti dan mulai menghafal. Jadi diulang dulu satu halaman 5 sampai 20 kali. Selanjutnya, kita hafalkan mulai dari tiap baris. Kalau misalkan ayatnya lebih dari satu baris, kita mulai dari tiap baris. Jika kurang dari satu baris, kita bisa mulai menghafal per ayat. Jadi contohnya ya, kita hafalkan per baris terlebih dahulu. Kita baca, misal Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Terus ulangi lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Terus diulang sampai sekiranya sudah hafal. Minimal biasanya 3 sampai 5 kali itu sudah hafal. Tapi kalau misalkan belum hafal, terus diulang sampai hafal. Dilanjut ke ayat keduanya, misal kita lanjut ke ayat 7, khatamallahu ala qulubihim, hafalkan ayat 7. Setelah 3 sampai 5 kali hafal, atau setelah hafal di ayat 7 ini, kita kembali lagi ke ayat 6. Jadi setelah hafal ayat 7, balik lagi ke ayat 6, kita ulangi ayat 6 dan 7. Nah, begitu seterusnya ke ayat-ayat selanjutnya. Untuk target itu tidak usah banyak-banyak ya. Bisa satu hari itu satu halaman minimal. Jadi sehingga kita tidak terbebani dengan untuk menghafal Al-Quran. Tetapi jika motivasi kalian itu lebih, bisa sehari bisa lebih dari satu halaman. Kalau misalkan kita bisa istiqomah, insya Allah kita akan bisa menjadi penghafal Al-Quran, penjaga ayat Allah. Nah,
Untuk yang selanjutnya, setelah hafal, misal kita hari ini sudah hafal satu halaman, nah kita sebagai penghafal Al-Quran harus mulai sholat tahajud. Untuk apa? Karena nanti hafalan kita yang kita hafalkan kemarin, misal di hari ini harus disetorkan di sholat tahajud. Jadi pas saat sholat tahajud kita murajaahkan hafalan kita yang satu halaman tadi. Boleh dengan membaca Al-Quran saat sholat tahajudnya atau dengan hafalan sekuatnya. Berapa hafalan kita kemarin kita ulang di sholat tahajud. Sehingga nanti hafalan kita nempel, karena yang kemarin sudah dihafalkan, kita setorkan di sholat tahajud sehingga kita bisa lanjut ke hafalan selanjutnya di hari tersebut. Nah, setelah kita sholat tahajud, untuk 1 minggu diusahakan setiap hari Jumat kita berhenti untuk menghafal. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis menghafal, Jumat itu stop menghafal karena untuk istirahat. Karena kalau terlalu banyak juga nanti tidak bagus, berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi di saat hari Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi dan murojaah 1 minggu sebelumnya. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Kamis kan sekitar 6 hari itu sudah dapat 6 halaman. Nah, itu kita murojaah 6 halaman plus surat Al-Kahfi. Karena sunahnya di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Jadi setelah kita hafalkan hari Sabtu sampai hari Kamis, hari Jumatnya kita murojaah. Fokus murojaah, jangan menghafal. Karena kita akan lebih termotivasi nantinya, karena kita sudah menghafal 6 halaman, itu sekitar sepertiganya dari 1 juz. Karena 1 juz itu 20 halaman. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus istiqomah pasti. Jadi setelah kita sudah merasakan kenikmatan menghafal Al-Quran, sudah bisa mudah menghafal Al-Quran, kita harus tadabburi isinya, artinya itu apa, lalu kita istiqomah untuk menghafal. Kalau misalkan sedang tidak enak untuk menghafal, minimal murojaah atau 1 ayat saja atau 1 baris saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita istiqomah di jalan menghafal Al-Quran. Karena tujuan kita itu untuk bukan menjadi hafiz, bukan menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Tujuan kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saat kita meninggal nanti keadaannya itu sedang menghafal Al-Quran. Walaupun baru 1 juz tidak apa-apa, tapi keadaan saat kita meninggal nanti insya Allah dianggap sebagai penghafal Al-Quran. Sehingga nanti di akhirat nanti kita bisa memberikan mahkota kebanggaan pada kedua orang tua. Seperti itu, sedikit motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Qamar itu diulang sampai 4 kali. Di ayat 17, 22, 32, dan 40 yang berbunyi walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nah, jadi kita sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Tinggal niat kita, motivasi kita untuk menghafal Al-Quran bagaimana. Semoga bermanfaat. Sekian segmen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat.